Sumatera adalah benteng keanekaragaman hayati, namun benteng itu sedang runtuh. Hutan hujan yang sangat luas berganti menjadi hutan yang gundul. Deforestasi bukan lagi menghancurkan masa depan, tetapi krisis yang sedang terjadi saat ini. Deforestasi atau hilangnya tutupan hutan dan pembalakan liar diduga kuat menjadi pemicu bencana banjir dan longsor di Sumatera. Kayu-kayu gelondongan menunjukkan adanya indikasi aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai aturan. Shalom semuanya, kami dari kelompok 2 ingin membawakan video tentang pembelajaran deforestasi di wilayah Sumatera. Sebelum masuk ke dalam materi yang lebih jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Aku Michelle Agapenia. Aku Kevin Temuran. Aku Marcella Amelia Panjangan. Aku Nacita Priscilla. Selamat menyaksikan video kami. Deforestasi adalah proses pengumpulan atau pengurangannya luas hutan secara permanen. Artinya, hutan yang sebelumnya ada menjadi hilang dan berubah fungsi menjadi lahan lain, seperti pertanian, perkebunan, atau pemukiman. Meskipun bisa terjadi secara alami seperti kebakaran hutan, namun sebagian besar deforestasi disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Di Sumatera, deforestasi menjadi masalah yang sangat serius. Penebangan liar dan pembukaan lahan sawit semakin berkurang. Akibatnya, daerah seperti Tapanuli, Tengah, dan Sibolga menjadi lebih rentan terhadap banjir dan longsor. Karena tanah yang tidak lagi memiliki akar, pohon yang berfungsi menyerap air dan menanam tanah. Deforestasi menyebabkan banyak dampak, seperti pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini terjadi karena pohon yang seharusnya menyerap karbon dioksida sudah berkurang. Selain itu, banyak hewan kehilangan habitatnya dan bencana alam seperti banjir serta tanah longsor menjadi lebih sering terjadi. Bagi hewan, deforestasi menyebabkan kehilangan tempat tinggal untuk mereka sehingga mereka berpindah ke permukiman manusia. Bagi tumbuhan, tanah menjadi kurang subur dan ekosistem alami rusak. Dan bagi manusia, mereka kekurangan akan air bersih dan menyebabkan suhu lingkungan lebih tinggi dan hilangnya sumber mata pencarian. Selain itu, deforestasi juga menyebabkan kekeringan karena siklus air terganggu dan cadangan air berkurang. Pemanasan global juga semakin meningkat, sehingga cuaca menjadi tidak menentu dan dapat mengganggu aktivitas manusia, terutama di bidang pertanian. Untuk mencegah deforestasi, kita dapat melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yaitu memanfaatkan hutan tanpa merusaknya. Penegakan hukum terhadap penebangan liar juga sangat penting. Selain itu, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang rusak dapat membantu memulihkan kondisi lingkungan. Sebagai masyarakat, kita dapat berperan dengan cara sederhana seperti menanam pohon, menghemat penggunaan kertas, dan menjaga kebersihan lingkungan. Tindakan kecil ini jika dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Kesimpulannya adalah deforestasi merupakan masalah yang serius yang berdampak bagi kehidupan dan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus ikut berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15, yaitu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yaitu artinya kita sebagai manusia, kita harus memelihara dan mengusahakan ciptaan yang ada di dalam bumi. Selain itu, di dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya, alam ini adalah titipan dari Tuhan yang harus kita jaga dengan rasa bersyukur dan bertanggung jawab. Amin.